Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldin Abdurrashid dari kelas PR 4603 dengan NIM 15032230074. Di sini saya akan memaparkan materi terkait manusia dalam perspektif Islam. Berikut paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelami sebuah topik fundamental dalam ajaran agama Islam, yaitu hakikat, peran, dan tujuan manusia di muka bumi. Mari kita mulai kajian mendalam tentang mengapa kita diciptakan. Islam memberikan kedudukan yang sangat tinggi bagi manusia. Kita dipandang sebagai makhluk paling mulia dan sempurna, diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, atau ahsani taqwim, sebagaimana firman Allah dalam surat Atin ayat 4. Kesempurnaan ini karena manusia memiliki dua dimensi penting, jasad atau fisik dan ruh atau spiritual. Kita dibekali akal untuk berpikir dan qalb atau hati untuk merasa dan beriman. Inilah bekal kita untuk mengemban amanah ganda. Sebagai hamba Allah dan sebagai khalifahnya di muka bumi, mari kita lihat bagaimana proses penciptaan ini terjadi. Proses penciptaan manusia terbagi menjadi dua tahapan. Pertama, asal mula fisik atau jasad. Manusia pertama, Nabi Adam, diciptakan dari saripati tanah, dan keturunannya dari setetes air mani atau nutfah. Ini menandakan bahwa secara fisik, kita terikat erat dengan alam materi, dengan bumi yang kita pijak. Kedua, yang paling penting, adalah peniupan ruh atau spiritual. Setelah jasad terbentuk, Allah meniupkan ruh ciptaannya. Peniupan ruh inilah yang menjadikan kita hidup, memiliki kesadaran, dan memiliki dimensi yang menghubungkan kita langsung dengan Sang Pencipta. Dualitas ini melahirkan tantangan. Jasad kita bersifat materi dan fana, menuntut pemenuhan kebutuhan biologis. Sedangkan ruh, kita bersifat abadi dan non-materi, menuntut pemenuhan spiritual. Manusia yang ideal atau yang disebut insan kamil adalah individu yang berhasil menyeimbangkan kedua tuntutan ini. Ia tidak mengabaikan kebutuhan fisik, namun juga tidak melupakan kebutuhan spiritualnya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep penting lainnya adalah fitrah. Fitrah adalah potensi dasar bawaan lahir yang Allah tanamkan sejak awal. Inilah kecenderungan alami dalam diri setiap manusia untuk mengakui keesaan Allah atau tauhid, serta cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Dalam surat Ar-Rum ayat 30, Allah menegaskan bahwa tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Artinya, meskipun lingkungan bisa mengubah seseorang, naluri suci untuk kembali kepada kebenaran itu selalu ada dalam diri kita. Memahami hakikat kita sebagai makhluk dualitas yang suci, kini kita beralih ke bagian krusial. Untuk apa sih sebenarnya kita ada? Mari kita telaah tujuan dan peran utama kita di dunia. Peran pertama dan paling utama kita adalah sebagai Abdullah atau hamba Allah. Ini adalah tujuan utama penciptaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, tujuan kita adalah untuk beribadah. Namun ibadah dalam Islam sangat luas. Ia bukan hanya sholat, puasa, atau ritual, tetapi mencakup seluruh aktivitas hidup kita. Mulai dari bekerja, menuntut ilmu, berinteraksi sosial, asalkan dilakukan dengan niat ketaatan, semua itu bernilai ibadah. Peran kedua adalah sebagai Khalifah fil ard, yaitu wakil atau pengelola Allah di muka bumi. Tugas ini diberikan Allah kepada manusia karena akal dan potensi kita. Tugas sebagai Khalifah mencakup 4 hal utama. Pertama, memakmurkan bumi. Kedua, menjaga kelestarian alam. Ketiga, menegakkan keadilan. Dan keempat, membangun peradaban yang berakhlak mulia. Dengan kata lain, kita bertanggung jawab penuh terhadap bumi dan seisinya. Untuk menjalankan peran Abdullah dan Khalifah, Allah memberikan kita dengan potensi luar biasa. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ilmu. Qalb atau hati adalah pusat keimanan yang harus kita jaga kebersihannya. Mencapai qalbun salim, nafs atau nafsu adalah dorongan internal yang perlu dikelola melalui proses tazkiyatun nafs. Dan yang menjadi panduan utama kita adalah wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, agar
akal dan qalb kita tidak tersesat. Kehidupan kita hanyalah sebuah perjalanan, dimulai dari alam ruh, di mana kita berjanji kepada Allah. Kemudian kita menjalani fase ujian di alam dunia. Setelah kematian kita memasuki alam barzah, fase penantian di alam kubur. Puncak dari perjalanan ini adalah alam akhirat, di mana kita akan menghadapi hari pertanggungjawaban atau hisab atas semua peran dan amanah yang telah kita jalankan di dunia. Sebagai penutup, manusia dalam Islam adalah makhluk yang sangat istimewa. Tujuan hidup kita jelas, mengabdi sebagai hamba Allah dan mengelola alam. Kesuksesan sejati diukur dari kemampuan kita mencapai gelar insan kamil, yaitu manusia sempurna yang mampu menyeimbangkan segala potensi yang diberikan Allah untuk mencapai ridhonya dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Berikut pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.